Halo kreator, selamat lagi berjumpa dengan Beranda Tutor, eh, channel pembelajaran bersama dan berkumpulnya para youtuber sejati, para kreator-kreator pemula yang berburu trik dan berburu motivasi untuk membangun channelnya. Di hari ini kita akan berbagi tentang seputar YouTube, masih youtuber pemula. Yang saya maksud adalah begini, berpikirnya seorang pemula ini kan masih terkendala dengan penampilan thumbnail, penampilan sebuah views, penampilan sebuah like, dan penampilan sebuah jumlah subscriber. YouTuber di saat ini itu sudah tidak jelas, karena perusahaan Google YouTube itu sudah mulai polanya sudah berubah, sudah mengacak-acak, internet sudah mulai diacak-acak. Bahkan negara kita ini kan sudah membuat perpres, Dewan Pers itu untuk membatasi konten yang tidak berkualitas. Ini yang menjegal para kreator ini, baik kreator YouTube atau Facebook atau TikToker atau IG. Ini kan semuanya, Pak. Jadi semua itu berdampak. Tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Karena YouTube sendiri sudah telah menginformasikan bahwa sejak perang Ukraina, sejak terjadi COVID-19, ini saat ini masih ngacak-ngacak. Karena dampak dari perusahaan itu kan dari internet itu kan juga dari sumbangsih berbagai perusahaan. Sedangkan perusahaan-perusahaan itu mengalami kemunduran, kerjasama yang tidak baik, penghasilannya yang menurun. Bahkan Google sendiri juga telah mem-PHK ribuan karyawan untuk ya karena tidak bisa membayar. Ini jadi perlu dipahami. Jadi orang itu jangan berpikiran ujuk-ujuk jadi YouTuber tuh enak, gaji gede, hanya upload video, hanya bacot di pemula dapat duit, kan begitu pikiran. Tapi tidak membaca keadaan sebenarnya. Saya ingin berbagi dalam penelitian saya. Kalian juga perlu belajar. Namanya kreator itu harus bisa meningkatkan pembelajaran setiap masing-masing channelnya. Jadi jangan asal niru, tetapi harus mempunyai cipta karsa masing-masing. Jadi inilah yang perlu dikembangkan setiap kreator. Makanya simbol saya ini kan janganlah banyak bertanya, tapi banyaklah belajar. Ini kan simbol saya. Tetapi yang dilakukan ini kan selalu bertanya, tanya si A, si B, si C. Ketika tidak mendapatkan jawaban, menjadi hater di kolom komentar, menjadi adu domba para kreator lainnya. Ini yang tidak benar. Jadi orang kalau mau terjun di dunia kancah internet, atau kalian tuh ingin menjadi seorang kreator, itu kalian harus mempunyai penelitian yang cukup. Ya memang menjadi seorang kreator YouTube atau menjadi YouTuber itu tidak perlu ahli, tidak perlu ijazah Anda itu tidak perlu skill yang mantap, atau apalagi tidak perlu editing yang bagus. Ini kan sudah menjadi pokok. Tetapi yang perlu dikuatkan itu bukan hal itunya. Yang dikuatkan itu adalah bagaimana kalian tuh bisa membaca kondisi dunia media sosial saat ini. Karena para YouTuber yang sudah maju mengatakan, baik di podcastnya, baik di channelnya, itu mereka juga selalu menginformasikan bahwa jadi YouTuber saat ini sudah tidak bisa menjadi harapan kembali. Ya maksudnya penghasilan itu sulit naik, dan iklan-iklan itu juga iklan-iklan yang murah. Beda dengan YouTuber yang mulainya 2013.
itu mereka sudah menikmati. Tapi susahnya pokoknya mulai setelah Covid, perang Ukraina itu sudah mulai buyar, views sudah tidak normal, traffic itu sudah acak-acak ya, karena potensinya itu karena ya berdasarkan perusahaan-perusahaan bangkrut, hubungan-hubungan kerja yang tidak baik, penghasilan itu juga berkurang, akhirnya merambah ke dunia internet alias bisnis YouTube. Jadi YouTube itu kan juga bisnis, bukan kantor, bukan biro jasa, bukan lembaga, bukan ormas. Jadi ketika YouTube itu bisnisnya menurun, ya mereka kan juga mengurangi penghasilan para kreatornya. Iklan-iklan juga yang tadinya iklannya banyak menjadi sedikit. Ini kan faktor, kalau bicara mudahnya itu ya faktor ekonomi, kira-kira begitu. Jadi faktor ekonomi itu tidak hanya maksudnya terus pekerjaan tidak ada, jadi merambah ke dunia internet itu juga sama, teman. Jadi kalau bicara soal ekonomi, kebangkrutan, orang nggak bekerja, itu faktornya merambah ke media sosial juga. Makanya ini perlu penelitian. Terus yang saya kuatkan kembali, orang itu berpikiran tuh jangan sampai kalah yang namanya mesin. Yang namanya orang sekolah itu apa sih tujuannya? Orang sekolah itu untuk memintarkan utak. Kalau utaknya orang pinter ya dihapusi wongan, ngono toh. Orang belajar komputer itu kan yang bikin manusia. Komputer itu berdasarkan kebiasaan manusia, dibuat dengan berdasarkan keyword, ABCD itu kan karena dibuat, lalu dibuat mesin yang namanya Google. Ketika kalian bicara soal Google, ya muncul Google, ngetik angka-angka karena dibuat oleh manusia. Tetapi yang salah itu kan otak manusia itu tergantung kepada kekuatan media atau internet. Padahal manusia itu punya cipta karsa. Inilah yang perlu dipahami. Jadi yang namanya internet itu jangan terlalu jangan mendewakan. Jangan mendewakan sebuah internet. Bisa saja internet ini hangus dari muka bumi, kan bisa. Namanya aja buatan manusia. Apa sih yang nggak hangus di muka bumi, kan itu. Yang saya maksud ini supaya pemula ini tidak pikirannya kemana-mana. Ya kalau memang sudah sudah kepusingan membangun channelnya, tidak monet-monet, bertahun-tahun tidak gajian, ya sudah hentikan, cari pekerjaan yang sekiranya manual, yang menghasilkan, yang buat makan tiap hari ada, itu malah bagus. Untuk apa dikejar-kejar kalau toh kepusingan berlanjut? Ini yang saya tekankan. Apalagi membangun channel sebuah YouTube ini kan tidak perlu hanya 1 hari, sebulan, 2 bulan, bertahun-tahun. Tapi YouTuber pemula ini hanya mimpi saja. Waduh, setelah monet langsung gajian, dari mana? Orang kalau channel sudah di monet itu enggak gajian, teman. Dolar masih 0,0, mau nyari 1, saja sudah susah. Dibilang YouTuber Indonesia itu per view-nya kan cuma 50 perak, 300 perak, mah. Kalau YouTuber di luar mah per view-nya 1.500. Kalau di Indonesia itu cuma 300 perak, bayangkan. Kalau kalian hanya upload video cuma 100 video, cuma punya viewsnya kecil, terus 300 perak, kalikan saja. Kalian masih sabar apa enggak? Ini yang perlu dipikirkan. Jadi bukan ujuk-ujuk upload video dapat duit. Lawang mereka membangun channel itu juga puluhan tahun, teman. Lebih dari 5 tahun, 6 tahun, itu pun gajinya juga naik turun. Jadi kan pemula ini kan selalu konyol hidupnya, seakan-akan internet itu harus cepat kaya, kan begitu. Ini salah. Jadi orang menjadi YouTuber itu harus mengimbangi. Maksudnya mempertimbangkan skill, mempertimbangkan apakah mampu atau tidak.
semua itu butuh proses juga. Orang itu nggak ada ujuk-ujuk kaya, ujuk-ujuk enak hidupnya, nggak ada kan. Nah, orang kaya hidup enak itu kalau orang orang tua kaya raya dapat warisan, punya toko tinggal nempatin lah, itu mendadak kaya. Nah, yang dipikir ini kan kita orang-orang miskin yang bergerak sendiri mencari uang sendiri. Nah, inilah kalau kita kaitkan dengan seorang konten kreator. Di konten kreator itu tidak beda jauh dengan usaha yang biasa. Makanya konten di YouTube itu nggak usah terlalu di ini. Kalau sambil kerja kayak saya ya sambil kerja, jangan terlalu di ini. Kalau memang rezeki ya akan menghampiri kita, kalau tidak ya mau ngapa kan. Namanya rezeki itu kan hanya Tuhan yang tahu. Manusia itu kan hanya berdoa, berusaha, itu pun kalau berhasil. Karena setiap orang tuh pasti mengalami kegagalan. Ini yang perlu dikuatkan. Oke, itu saja. Semoga ada manfaatnya pertemuan kali ini. Selalu belajar yang banyak tentang dunia YouTube dan perkembangan-perkembangan di masa-masa seperti ini. Oke, salam sukses, itu bermula.